Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurhaliza dari jurusan Akuntansi Syariah A semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 2282130001. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah turunnya Al-Quran untuk memenuhi tugas mandiri studi Al-Quran. Yang pertama itu ada definisi turunnya Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, dari akar kata qoro'a berarti membaca. Al-Quran adalah bentuk masdar yang diartikan isim maf'ul, yaitu makru berarti yang dibaca. Ada pendapat lain yang mengatakan Al-Quran berasal dari kata dasar qurain yang artinya itu penguat. Karena Al-Quran terdiri dari ayat yang saling menguatkan karena terdapat kesamaan satu ayat dengan ayat lainnya. Pengertian Al-Quran menurut Subhi al-Salih adalah kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur, dan membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran turun dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara bertahap. Yang pertama itu ada secara langsung. Al-Quran diturunkan secara langsung dari Allah ke langit dunia. Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa Al-Quran mula-mula turun pertama kalinya pada malam Lailatul Qadar, malam yang dikenal dengan malam keberkahan pada bulan Ramadan. Dan yang kedua itu ada secara bertahap. Yang dimaksud dengan secara bertahap, Al-Quran diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama kurang lebih 23 tahun. Yang kedua itu ada cara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, di mana menurut hadis itu ada dua cara penyampaian wahyu yang dialami Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW sama sekali tidak melihat malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang begitu saja kepadanya berupa suara seperti dencingan suara lonceng dan suara yang amat kuat yang mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, sehingga Nabi Muhammad dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Kemudian suara itu terputus dan beliau telah dapat memahami dan menghafalkan wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Yang kedua itu ada dengan cara malaikat Jibril datang menjelma kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia biasa, sehingga Rasulullah dapat melihatnya dengan nyata. Jibril itu lalu menyampaikan wahyu itu kepadanya, dan beliau dapat memahami dan menghafalkannya. Yang ketiga itu ada ayat pertama dan ayat terakhir yang diturunkan. Ayat pertama itu ada Al-Alaq ayat 1-5. Menurut penyelidikan ahli sejarah, turunnya Al-Quran Al-Karim secara bertahap ditandai dengan terjadinya peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang bertahanus atau beribadah di Gua Hiro, yaitu sebuah gua di Jabal Nur yang terletak kira-kira 3 mil dari kota Mekah, yaitu waktu itu Jibril datang menyekap Nabi ke dadanya lalu melepaskannya, dan melakukannya yang demikian itu berulang kali selama 3 kali, sambil mengatakan, "Iqra", bacalah pada setiap kalinya. Dan Rasulullah SAW menjawabnya, "Ma ana biqari", saya tidak bisa membaca. Pada dekapan yang ketiga kalinya, Jibril alaihissalam membacakan kepada Nabi Muhammad SAW
Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada malam hari Senin, tanggal 17 Ramadan, tahun ke-40 dari usia Rasulullah SAW, 13 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Dalam catatan sejarah, peristiwa luar biasa itu dijadikan sebagai penetapan awal turunnya Al-Quran. Dan yang kedua, ada ayat terakhir yang diturunkan, yaitu Al-Baqarah ayat 281. Pendapat ini merupakan pendapat yang benar dan kuat menurut hasil seleksi para ulama yang di antara tokohnya Asy-Syuyuti. Pendapat ini dikutip dari seorang tokoh umat, Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, yang menyebutkan bahwa ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan ialah ayat Wattaqu yauma turja'una fihi ilaihi, yaitu Al-Baqarah ayat 281. Dan yang terakhir ada hikmah turunnya Al-Quran. Dalam turunnya Al-Quran tentunya pasti ada hikmahnya. Yang pertama itu ada untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Dan yang kedua, ada memudahkan Nabi dalam menghafal lafaz Al-Quran. Yang ketiga, ada memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami isi dari Al-Quran. Yang keempat, ada menjawab permasalahan masyarakat. Hal ini memberikan penjelasan terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan keadaan dan problematik yang dihadapi. Dan yang kelima, ada memberikan pengaruh yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Yang kesembilan, ada mengetahui nasik dan mansukh dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang ketujuh, ada merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Sekian materi mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.